Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dan senang juga bisa bersama Bung Rocky Gerung lagi. Bung Rocky, bencana besar di Sumatera menunjukkan pada kita adanya paradok. Masyarakat, baik perorangan maupun lembaga, itu langsat itu yang mengumpulkan dana ya, dan dana yang terkumpul itu sangat besar. Sementara pemerintah sampai sekarang itu kok masih kelihatannya apa ya melihatnya masih kebingungan atau masih menimbang-nimbang lagi untuk memutuskan bahwa ini sebagai statusnya bencana nasional yang kita bisa duga pertimbangannya pasti dengan status itu kan ada konsekuensi anggaran. Ya, betul sekali Bung Hersu. Kita lihat satu paradoks bahwa pemerintah kesulitan atau kewalahan mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi kita lihat satu hal yang justru sebaliknya, masyarakat dengan sukarela menyumbang. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia tuh. Dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai seorang itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh? Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dibabat, dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi artinya kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itu adalah hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu harusnya betul-betul dalam pengertian konservasi. Dan kita balik lagi pada soal tadi bahwa kesosialan manusia itu tetap hadir ketika ada bencana dan itu jadi penanda bahwa keeratan berwarga negara itu justru terjadi ketika setiap orang merasa terancam oleh kondisi alam yang sebetulnya dihasilkan oleh eksploitasi sebagian orang. Jadi harus fair bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain menyebabkan manusia yang lain mengeksploitasi sumber daya alam yang makin terbatas tuh. Nah kita lihat itu dalam satu jalinan prinsip kapitalistik bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam dan yang kena bencana atau bukan bencana sebetulnya kena musibah dalam mereka yang tidak mampu untuk mengakses informasi publik, tidak mampu untuk mengakses sumber-sumber pembuatan kebijakan. Jadi dari bencana di Sumatera ini ya kita bisa menyimpulkan tampak sekali pemerintah itu gagap dan gugup sehingga reaksinya tampak sekali tidak terkoordinasi dan yang lebih parah lagi kalau kemudian publik menafsirkannya itu nggak ada empati ya bagaimana nggak disebut nggak ada empati karena ketua BNPB misalnya menyebut itu nggak seseram yang di medsos kok katanya dampaknya banjir ya gitu baru setelah dia ke lapangan dan melihat dampak yang dahsyat itu dia pergi ke daerah Batang Lumbantoro itu yang di sana yang di daerah Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Selatan dan melihat kerusakan yang luar biasa. Akhirnya dia minta maaf gitu ya. Tapi kita lihat juga masih banyak pejabat yang memanfaatkan momen bencana ini jadi ajang pencitraan. Ya akhirnya kita lihat kontras itu tuh. Seketika kita mengerti bagaimana kekuasaan pemerintah birokrasi itu tidak punya kemampuan untuk bahkan mengantisipasi apalagi memitigasi itu. Yang ada di komentar publik itu saudara Zulhas panggul-panggul beras itu dan itu sekedar menunjukkan bahwa lututnya kuat untuk memanggul bukan akalnya yang kuat untuk mengerti apa sebetulnya kondisi di belakang bencana ini. Jadi kita mulai lihat paradoks itu. Lalu ada menteri, wakil menteri yang ngeledek mahasiswa bahwa kalian gak ikut serta
Kalau dia mau pintar, oh ini bukan soal membandingkan fungsi mahasiswa dengan bencana. Justru tugas pertama dari BNP apa namanya nih, semua lembaga yang dimaksudkan untuk mempercepat mitigasi itu yang nggak terlihat. Kan nggak mungkin disuruh mahasiswa untuk ngangkut panggul beras, karena mahasiswa menganggap ya udah ada tugas menteri itu yang panggul beras itu kan, udah ada tugas BNPB segala macam itu untuk bawa kereta apa namanya itu perahu karet segala macam, dan ternyata BNPB sendiri mengakui bahwa ini bencana ini belum pernah bisa dibayangkan segede ini nih. Tapi itu menunjukkan bahwa para pejabat ini sekedar ingin memperlihatkan sukses mereka di lapangan terbaca dengan kamera, sementara para mahasiswa yang berkutat untuk minta donasi 5.000 perak akhirnya terkumpul 1 juta, lama-lama jadi banyak, itu mereka lakukan. Tetap BEM se-Indonesia juga lakukan itu tuh, mak-mak juga nyumbang di situ kan. Jadi pemerintah, beberapa menteri ini betul-betul dungu dalam mengantisipasi atau bahkan bereaksi terhadap keadaan tuh. Kita lihat bagaimana saudara gubernur siapa namanya Pak Bobi itu bagi-bagi dari atas helikopter disorot seolah-olah dia memperlihatkan empati. Itu bukan empati. Di mana ada kamera nggak ada empati, itu artinya mau pamer. Wah, ini kami lagi bagi-bagi itu. Jadi terlihat bahwa pengkondisian opini publik itu dirancang sedemikian rupa supaya yang terupload adalah bagi-bagi seolah-olah turun ke lapangan, tapi dengan efek mempertinggi reputasi dia di media sosial. Ini menteri-menteri ini yang sekedar memanfaatkan media untuk promosikan dia, mempromosikan diri sendiri, bukan untuk mengatasi atau melakukan prosedur mitigasi. Nah, ini soal yang nggak kalah seriusnya, ini soal dampak dari perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ini Menteri Lingkungan Hidup sudah sedang mengusut 8 perusahaan dan diancam ini akan dicabut izinnya. Tapi Toba Pulp Lestari yang perusahaan paling besar itu membantah mereka mempunyai kontribusi dalam merusak lingkungan. Tapi fakta di lapangan itu ya menunjukkan fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Banyak sekali kayu gelondongan yang potongannya rapi gitu, nggak mungkin itu karena lapuk atau tercerabut dari akarnya ya. Dan istana sendiri seperti dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya juga mengatakan bencana di Sumatera diperparah karena adanya perusakan lingkungan. Memang pada akhirnya publik harus mengejar secara akademis atau bahkan secara politik ekonomi apa sebetulnya penyebab dari bencana ini. Tentu ada perubahan iklim segala macam, tetapi kalau kita lihat bahwa perubahan iklim itu pengkondisian yang udah beratusan abad sebetulnya dan bisa dibuat polanya tuh. Tetapi kondisi di hutan-hutan kita itu yang menyebabkan perubahan iklim itu menghasilkan katastrofi, dan katastrofi itu yang mesti diusut tuh. Siapa yang memiliki tambang, siapa yang memiliki izin perkebunan, dan seberapa jauh sebetulnya izin-izin itu dievaluasi secara periodik, deforestasinya tuh, ecological footprint, dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa eksploitasi itu memang dihasilkan oleh sekedar kepentingan persekongkolan antara pebisnis dan pengusaha bahkan di daerah tuh. Jadi itu yang sekarang lagi ditagih oleh masyarakat internasional, terutama di seluruh dunia. Orang peduli dengan deforestasi Indonesia yang jadi faktor picu juga kekacauan iklim ini nih. Nah, kita ingin lihat bagaimana ada kejujuran dari pemerintah untuk mengungkapkan data. Dan itu yang sebetulnya ditunggu juga oleh masyarakat sipil, karena sementara ini terlihat bahwa kalangan korporasi yang dituduh merusak hutan lebih cepat bereaksi dengan menganggap bahwa bukan kami penyebabnya tuh, dan kerusakan hutan itu tidak mungkin kami sengaja tuh. Memang tidak disengaja, tetapi peristiwa-peristiwa alam menunjukkan bahwa pemotongan liar itu ada di pangkal-pangkal di hulu-hulu sungai itu. Dan itu yang membedakan antara banjir di Sumatera dengan banjir di Vietnam misalnya. Bahwa banjir di Vietnam iya, tapi pohon-pohon yang datang itu pohon yang masih ada, pohon yang jatuh dari perbukitan masuk ke sungai, pohon yang masih ada daunnya. Nah di Sumatera pohonnya nggak ada daunnya, artinya itu pohon yang sudah ditebang, yang pembalakan liar tuh. Jadi segala hal yang ingin dipalsukan oleh semacam pengendalian opini publik harus kita usut. Dan ini yang juga jadi soal besar, karena mengusut sebut aja humas dari korporasi mendahului
opini dari pemerintah. Tetapi publik tahu bahwa humas korporasi itu pasti reaktif terhadap kondisi yang diduga disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan tuh. Dan kita harus fair untuk membongkar ini, karena di belakang humas pemerintah, di belakang humas korporasi banyak juga pejabat-pejabat yang sebetulnya dikomisaris diam-diam di situ, entah dia sendiri atau lewat proksi anaknya, keluarganya itu. Jadi ini satu gugus persoalan yang memang mesti dilihat secara mendalam. Nah, kembali ke soal tadi status bencana nasional. Sampai sekarang kan pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan status bencana nasional. Padahal realitasnya di lapangan sudah seperti itu, Bung Rocky. Banyak sekali kepala daerah yang sudah berteriak, mereka nggak sanggup mengatasinya. Soal yang juga ditunggu publik adalah keputusan yang harusnya sudah dibuat oleh Presiden Prabowo bahwa inilah bencana nasional. Memang kita tahu begitu disebut bencana nasional maka negara harus bayar segala macam, bahkan mengurus mitigasi atau pemulihannya sampai jangka panjang. Tetapi kalau ini sekedar dibebankan pada daerah dan tidak mau disebut sebagai bencana nasional, itu artinya pemerintah curang, karena semua eksploitasi dari daerah-daerah banjir itu tiba di pusat tuh, pemerintah pusat tuh. Sumatera menyumbang pasti sejumlah uang akibat eksploitasi hutan-hutan dia. Kenapa tidak mau disebut bencana nasional? Karena ini hal yang harus dipastikan segera bahwa ini bencana nasional, supaya kedaruratan itu betul-betul dimengerti secara nasional tuh. Sudah bagus Presiden Prabowo meninjau dan memberi semacam sugesti supaya kita jaga lingkungan. Tetapi lebih penting Presiden Prabowo itu memberi sinyal bahwa dia harus membatalkan semua hal yang bahkan dideteksi sejak 2 tahun lalu bahwa akan terjadi katastrofi bencana, dan itu yang mestinya dipastikan oleh Presiden. Jangan sekedar Presiden menghimbau supaya anak-anak belajar tentang perlindungan lingkungan. Anak-anak itu belajar tentang perlindungan hutan, sementara dia lihat sehari-hari bahwa benteng dipasang di antara desa dengan industri sehingga mereka nggak bisa akses. Anak-anak ini kalau mau belajar perlindungan hutan, mereka mesti dibawa ke tempat lokasi-lokasi di mana para pemilik konsesi itu mengeksploitasi hutan, begitu, bukan sekedar di kurikulum sekolah. Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga mesti mengarahkan anak-anak ini masuk dan mengerti betul apa yang terjadi di pabrik-pabrik pengolahan nikel, di smelter-smelter, di hutan-hutan yang dirusak, melihat bagaimana gajah itu terusir dari habitatnya. Itu yang namanya kurikulum pelajaran, bukan sekedar diajarin di kelas. Jadi hal-hal semacam itu yang juga harus kita minta perhatian sungguh-sungguh dari Presiden, bahwa pangkal dari kerusakan ini bukan di hilir tetapi di hulu. Jadi kita mau lihat kalau di hilir misalnya ada smelter energinya bersih, iya pertanyaannya di hulu itu siapa yang mengendalikan energi itu? Kalau cuma 4-5 pemain di hulu itu artinya di hilir dia bersih sebagai energi, tapi di hulu dia kotor secara politik karena tidak ada kesetaraan ketika memperoleh izin eksploitasi itu, karena tidak ada AMDAL yang dipastikan diuji oleh masyarakat adat, karena tidak ada hak masyarakat adat untuk mengakses lingkungan yang ada di sekitar dia. Jadi kelihatannya itu yang harusnya diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.